Sahabat-sahabat, hari ini saya sudah sampai di makam Tengku Sayyid Husain Aidit, yaitu salah satu pengasas perkampungan Lebuh Aceh yang berada di Pulau Pinang. Alhamdulillah, ini ada salah satu makam dari Tengku Sayyid Husain Aidit ini. Mari kita berziarah bersama-sama. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tutup, sahabat. Saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat bagaimana dan sejarahnya, bagaimana masyarakat Aceh yang dahulunya datang di Pulau Pinang ini. Ada juga kapal-kapal haji yang masih dilukiskan begitu jelas di sini pada ketika 1808 sehingga pada hari ini masih dikekalkan. Teruskan menonton. Mengapa dinamakan sebagai Lebuh Aceh? Karena di belakang saya ini adalah prasasti peninggalan kampung pertama masyarakat Aceh yang datang dari Nanggro Aceh Darussalam, negeri seberang Indonesia, ya, yang kini masih lagi wujud dan menjadi bukti sejarah kedatangan masyarakat Aceh pada tahun 1808, 200 tahun silam. Masyarakat Aceh sudah pun mendirikan perkampungan Aceh dan mendirikan masjid yang berada di Lebuh Aceh ini. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita kirimkan suratul Fatihah kepada hamba Allah Tunku Sayyid Husain yang sudah pun berkenan untuk mewakafkan masjid dan perkampungan ini sebagai warisan untuk anak cucu dan meninggalkan sejarah yang dapat diwariskan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ya, untuk pengetahuan sejarah-sejarah kepada sahabat-sahabat semuanya, pada ketika dahulu Pulau Pinang ini juga menjadi pintu masuk, yaitu bagaimana masyarakat muslim yang berbondong-bondong untuk datang ke Makkatul Mukarramah, yaitu memenuhi panggilan untuk berhaji, berumroh, maka mereka akan datang di Pulau Pinang ini. Dan akhirnya tempat-tempat sejarah ini masihlah dikekalkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tunjukkan, ya, di sana ada makam Tengku Sayyid Husain Aidit, ya, yang dimana Tengku Sayyid Husain itulah yang mewakafkan dari masjid dan juga perkampungan yang berada di Lebuh Aceh ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya amal ibadah yang akan kekal sampai di Yaumul Lail, di hari kiamah, adalah sumbangan-sumbangan amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Inilah Masjid Lebuh Aceh yang berada di Lebuh Aceh, ya. Masjid yang sudah berusia 200 tahun, yang kini masih kekal pada hari ini, tidak akan masuk, ya. Ini saya berkongsi dan memberikan video yang saya sajikan sebagai channel jalan-jalan ini, semoga bermanfaat untuk tuan-tuan. Saya akan tunjukkan, kita masuk, ya. Kita masuk untuk melihat Masjid Jami Lebuh Aceh ini. Pintunya sebesar ini. Dan
Jendelanya juga sebesar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari dalam ya, teman-teman. Masjid Jami' Lebuh Aceh yang didirikan pada 1808. Alhamdulillah, pada hari ini masih dapat kita melihat dengan jelas bagaimana masjid yang terdapat di Lebuh Aceh ini. Alhamdulillah, saya sudah masuk di pekarangan masjid dan masuklah di dalam masjid Lebuh Aceh ini. Untuk masyarakat Aceh, mari kita menelisik sejarah-sejarah silam bagaimana nenek moyang kita sudah pun datang dan mereka meninggalkan perkara yang baik-baik ya, seperti mendirikan masjid, mendirikan perkampungan, dan banyak lagi peninggalan-peninggalan masyarakat Aceh untuk diwariskan kepada generasi di masa kini. Terima kasih warga Aceh, untuk saya pribadi dan untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia atas jasa-jasa yang diberikan oleh masyarakat Aceh. Baik sahabat-sahabat, kita akan berziarah ya, di makam Tengku Sayyid Aidit ya, yang berada di belakang dari pekarangan masjid ini. Di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bacakan, saya akan ceritakan, saya akan ulas yaitu awal sejarah kependudukan di Pulau Pinang, yaitu sebelum kedatangan dari penjajah Inggris ke Pulau Pinang ya. Terdapat 3 beradik dari Sumatera Barat, yaitu di Indonesia, menetap di situ bersama pengikut mereka. 3 beradik tersebut ialah Nahkoda Bayan, Nahkoda Intan, dan Haji Muhammad Saleh, dan Nahkoda kecil Ismail. Subhanallah, mereka menguasai pesisir Bayan Lepas ya, lalu sampai ke balik pulau, dan lalu di Gelugur dan Tanjung ya. Apabila Kapten Francis Light datang ke Pulau Pinang ini, insya Allah saya berikan sejarahnya, saya uraikan sejarah Pulau Pinang ini yang ratus tahun dahulu ya, sebelum kedatangan dari Francis Light ataupun penjajah-penjajah yang datang di Pulau Pinang ini. Sebenarnya ada 3 beradik, yaitu seorang nahkoda yang datang ke Pulau Pinang ini yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia ya, dan sudah pun menetap di Pulau Pinang ini, yaitu seorang nahkoda Bayan, nahkoda Intan, dan Haji Muhammad Soleh, dan nahkoda kecil Tuan Ismail. Mereka menguasai pesisir Bayan Lepas ini sahabat, sampai ke Lugur dan juga ke Tanjung, yaitu di Georgetown ya, ataupun di Padang Kota Lama. Apabila Kapten Francis Light datang ke Pulau Pinang pada tahun seawal 1786 dan berlabuh di Tanjung Penaga yang kini disebut sebagai Georgetown ataupun Padang Kota Lama ya. Kira-kira orang Melayu itu ada berjumlah 33 orang Melayu yang diketahui oleh Datuk Janatun Perigi. Sudah pun berjumpa dengan Francis Light. Hal ini tertulis dalam catatan pengembaraan Francis Light yang membuktikan bahwa orang Melayu, orang Muslim yang datang dari Sumatera Barat yaitu Aceh ya, sudah pun lebih awal datang di Pulau Pinang ini.
Oleh sebab itu, saya pun membantah adanya Pulau Pinang ini dibuka oleh Francis Lai. Karena ditulis sendiri dari buku perjalanan Francis Lai. Selain itu, nahkoda kecil juga bertanggung jawab, yaitu Tuan Ismail tersebut membuka di kawasan Jelutong dan mendirikan Masjid Nahkoda Intan, dan Haji Muhammad Saleh pula membuka masjid di Batu Uban. Insya Allah saya akan datang ke Masjid Batu Uban sebagai bukti bahwa kependudukan penjajah di Pulau Pinang ini masih lagi diawali lebih awal kedatangannya oleh orang-orang Sumatera Barat yang berasal dari daerah Aceh. Seperti sekarang ini, kita sudah melihat dan membuktikan bahwa pada tahun 1808 itu sudah didirikan masjid ini. Bermakna mereka sudah tinggal, sudah duduk, dan ada beranak pinak untuk mendirikan masjid yang dinamakan sebagai Masjid Lebuh Aceh. Sehingga hari ini bukti sejarah tidak dapat ditutupi. Insya Allah kita akan jalan-jalan lagi, berziarah ke makam-makam seorang waliullah dan para saudagar-saudagar yang telah pun mewakafkan sebahagian harta mereka untuk diberikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Syekh Omar Bashir Al-Halidi, seorang tokoh ulama yang pertama yang akrab dengan Francis Lai, dan Imam Haji Tamim bin Haji Muhammad Syari pada 1907, dan Imam Haji Hasim bin Haji Muhammad Arif 1890, dan Imam Syed Abu Bakar bin Syed Idrus Al-Habsi, tarikh menjadi Imam Masjid Melayu 1967, dan sekarang ini Datuk Seri Muhammad Mujahid bin Yusuf, yaitu sebagai pengerusi dari Hariah Masjid Melayu Lebuh Aceh. Terima kasih sahabat-sahabat, kita teruskan perjalanan dan semoga perjalanan kita mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan di Nusantara. Assalamualaikum.